Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kancil akan menjelaskan terkait dengan Kepulauan Sunda Kecil. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Saya Muhammad Fengki Zamroni, biasa dipanggil Fengki dengan NIM akhir 012, dan teman-teman saya. Saya Sofia Datulhana, biasa dipanggil Vivi dengan NIM akhir 011. Saya Amanda Putri Mufidah, biasa dipanggil Amanda dengan NIM akhir 036. Oke, langsung saja terkait dengan pembahasannya. Nah, fisiografis dan sejarah pembentukan geologi itu meliputi masa atau zaman pengaruh tektonik lempeng. Nah, fisiografis dan sejarah pembentukan geologi ini yaitu suatu daerah sangatlah berbeda-beda tergantung kondisi alam di sekitarnya. Pembentukan ini juga melalui berbagai aspek yang berkaitan dengan struktur fisik, proses pembentukan, serta perubahan yang terjadi sepanjang waktu. Kepulauan Sunda Kecil yang terdiri dari beberapa pulau, contohnya Bali, Lombok, Flores, Sumbawa, Sumba, dan Timor. Nah, wilayah ini memiliki sejarah geologi yang kompleks, terutama karena posisi geologinya yang strategis, yaitu di pertemuan lempeng tektonik. Nah, ini berikut ini adalah penjelasan mengenai fisiografi, sejarah pembentukan, geologinya, dan pengaruh tektonik lempeng terhadap kondisi geologi di Kepulauan Sunda Kecil. Nah, sebelumnya di fisiografi ini ada lahan yang berpengaruh fisiografi di Kepulauan Sunda Kecil ditandai dengan begitu banyak bentuk dalam pembentukan atau proses geologi itu sendiri, meliputi di daerah pegunungan yang tentunya di Kepulauan Sunda Kecil banyak sekali pulau yang memiliki pegunungan yang tinggi dan curam, seperti Gunung Agung di Bali dan Gunung Rinjani di Lombok. Pegunungan ini merupakan hasil dari aktivitas vulkanik yang intens. Nah, ada kedua, yaitu dataran rendah. Nah, dataran rendah ini memiliki beberapa pulau di Kepulauan Sunda Kecil, seperti Sumba dan Flores, yang memiliki tanah yang subur. Ada yang ketiga, yaitu pantai dan terumbu karang. Dengan wilayah ini yang memiliki pantai dan terumbu karang, dikelilingi pantai-pantai dan terumbu karang tersebut yang masih terjaga sehingga bisa berkontribusi pada keanekaragaman hayati laut di sekitar kepulauan tersebut. Nah, lanjut di sejarah pembentukan geologi wilayah Kepulauan Sunda Kecil. Nah, sejarah geologi ini terutama di wilayah Kepulauan Sunda Kecil dapat dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu ada Prakambrium, zaman Paleozoikum, dan zaman Kenozoikum. Nah, zaman Paleokambrium ini terbentuk batuan dasar yang merupakan bagian dari kerak bumi yang lebih tua. Di beberapa kepulauan di Sunda Kecil, batuan metamorfik dapat ditemukan meskipun sebagian besar formasi geologinya berasal dari periode berikutnya. Nah, periode berikutnya itu seperti apa sih? Yaitu periode Paleozoikum dan Mesozoikum. Nah, periode ini itu di masa 541 sampai 66 juta tahun yang lalu. Nah, selama periode ini, Kepulauan Sunda Kecil mengalami beberapa pengendapan sedimen laut yang menghasilkan batuan sedimen, termasuk batuan kapur. Ada yang ketiga yaitu zaman Kenozoikum. Nah, zaman Kenozoikum ini berkisaran 66 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Nah, pada periode ini tuh ada apa sih? Nah, pada periode ini tuh terjadi pembentukan geologi Kepulauan Sunda Kecil yang kita kenal sampai dengan sekarang. Aktivitas tektonik lempeng yang kuat menyebabkan pembentukan gunung berapi yang bisa mengakibatkan erupsi vulkanik dan pembentukan pulau-pulau baru. Proses subduksi ini juga antara lempeng Indo-Australia. Nah, yang ketiga ada zaman Kenozoikum. Nah, zaman ini tuh berkisaran 66 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Nah, pada periode ini tuh ada apa sih? Nah, pada periode ini itu terjadi pembentukan geologi Kepulauan Sunda Kecil yang kita kenal dengan sampai sekarang. Aktivitas tektonik lempeng yang kuat menyebabkan pembentukan gunung berapi yang bisa mengakibatkan erupsi vulkanik dan pembentukan pulau-pulau baru. Proses subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di sekitar Kepulauan Sunda Kecil menyebabkan pengangkatan dan pembentukan pegunungan-pegunungan baru di sekitarnya. Nah, lanjut pengaruh tektonik lempeng terhadap Kepulauan Sunda Kecil. Nah, Kepulauan Sunda Kecil ini terletak di zona interaksi beberapa lempeng tektonik
yaitu lempeng Indo-Australia. Nah, lempeng ini terus bergerak ke utara dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia yang akan menyebabkan subduksi dan aktivitas vulkanik yang tinggi di wilayah ini. Nah, kedua adalah lempeng Eurasia. Lempeng ini bergerak secara perlahan sehingga akan mempengaruhi morfologi geologi serta aktivitas seismik di daerah tersebut. Nah, yang ketiga ada zona subduksi. Dengan proses subduksinya antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia menciptakan rangkaian gunung berapi aktif di Kepulauan Sunda Kecil, seperti Gunung Rinjani dan Gunung Kelimutu. Aktivitas ini tidak hanya membentuk bentang alam saja, tetapi bisa mempengaruhi iklim dan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya ada stratigrafi yang akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Vivi. Dipersilahkan. Nah, di sini menjelaskan tentang stratifikasi. Stratifikasi geologi yang mempelajari lapisan batuan, khususnya sedimen, sejarah, komposisi, umur relatif, distribusi, dan hubungannya. Stratifikasi sendiri adalah cabang ilmu geologi yang membahas tentang definisi dan pemberian kelompok-kelompok batuan, terutama batuan sedimen, serta penafsiran kebenarannya dalam sejarah geologi. Terjadi dari batuan beku dan endapan terbentuk akibat aktivitas vulkanik, batuan sedimen yang kaya akan fosil dengan lapisan batuan karbonat dan pasir. Selanjutnya, susunan batuan. Susunan batuan sedimen yaitu terdiri dari batu pasir, batu kapur, dan batu pasir. Batuan sedimen serta penafsiran kebenarannya dalam sejarah geologi. Selanjutnya, vulkanisme. Vulkanisme berperan dalam pembentukan topografi pulau-pulau di Sunda Kecil. Gunung berapi seperti Gunung Rinjani di Lombok dan Gunung Agung di Bali. Vulkanisme sendiri dijelaskan apakah ada pengaruh dan proses vulkanisme dan melatar belakangi terbentuknya tersebut. Ada pengaruh yang ada di Sunda Kecil meliputi pulau seperti Bali, NTB, dan NTT. Vulkanisme berperan dalam pembentukan topografi pulau-pulau di Sunda Kecil. Gunung berapi seperti Gunung di Rinjani, Lombok, dan Gunung Agung di Bali merupakan aktivitas vulkanik yang membentuk landscape Nusa Tenggara. Terletak di sisi timur busur Sunda, Pulau Nusa Tenggara terdiri dari endapan vulkanik kuarter. Gunung berapi aktif utama lainnya yaitu di wilayah Gunung Tambora yang letusannya pada tahun 1815 menyebabkan kelainan iklim global pada tahun berikutnya. Gunung Agung di Bali dianggap suci dan menjadi bagian dari berbagai ritual keagamaan. Vulkanisme di Sunda Kecil yang meliputi pulau-pulau seperti Bali, NTB, dan NTT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap geografi, ekosistem, dan budaya di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa aspek pengaruh vulkanisme di Sunda Kecil lainnya, yaitu lava dan abu vulkanik yang dihasilkan dari letusan gunung berapi sangat kaya akan mineral, sehingga memberikan kesuburan tanah yang tinggi. Hal ini mendukung pertanian di daerah tersebut seperti penanaman padi, kopi, dan sayuran. Kesuburan ini menjadi sumber penghidupan penting bagi penduduk setempat. Vulkanisme juga mempengaruhi keanekaragaman hayati di Sunda Kecil. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang telah beradaptasi dengan lingkungan vulkanik. Hutan hujan tropis yang tumbuh di lereng gunung berapi menjadi habitat bagi berbagai spesies endemik. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Amanda. Selanjutnya adalah tentang hasil dari proses geomorfologi. Yang pertama, di sini ada pembentukan pulau vulkanik, di mana adanya proses subduksi lempeng menyebabkan pengangkatan lantai dasar benua dan membentuk gugusan pulau-pulau vulkanik. Pulau-pulau seperti Bali dan Lombok memiliki gunung berapi aktif yang merupakan hasil dari aktivitas vulkanik berkelanjutan. Hasil dari proses ini dapat dilihat dengan keberadaan Gunung Agung di Bali dan Gunung Rinjani di Lombok. Yang kedua, ada bentang alam yang beragam.
Dataran di daerah Kepulauan Sunda Kecil mampu mendukung aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat lokal. Adanya proses geomorfologi juga menghasilkan cekungan dan lembah yang menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik. Di sisi lain, karena adanya aktivitas subduksi di wilayah ini menyebabkan wilayah ini rawan terhadap gempa bumi yang dapat menyebabkan tanah longsor dan juga perubahan bentuk permukaan. Yang ketiga adalah keberagaman geologis, di mana terdapat berbagai jenis batuan seperti andesit, breksi, dan tuff yang mendominasi struktur geologi kepulauan ini. Selain itu, di daerah Nusa Tenggara juga terdapat struktur geologi yang kompleks dengan adanya busur vulkanik muda yang terletak pada zona subduksi yang menciptakan litologi di setiap pulau. Untuk selanjutnya adalah potensi sumber daya geologi. Yang pertama adalah sumber daya mineral. Di mana wilayah ini kaya akan mineral seperti emas, perak, dan tembaga yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik dan proses geologi lainnya. Cekungan-cekungan di sekitar gunung berapi seringkali menjadi lokasi mineralisasi yang menguntungkan. Selain itu, banyak pulau di Nusa Tenggara memiliki deposit batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Selain itu juga, batu gamping ini seringkali terbentuk dari terumbu karang yang terangkat akibat aktivitas vulkanik. Yang kedua adalah potensi energi geotermal. Dengan adanya banyak gunung berapi aktif, kepulauan ini memiliki potensi besar untuk pengembangan energi geotermal, di mana energi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan pemanasan. Selanjutnya adalah sumber daya air. Keberadaan pegunungan vulkanik berkontribusi pada pembentukan mata air dan sumber air tanah yang penting bagi penunjang kehidupan. Air tanah di daerah dataran rendah seringkali berkualitas baik karena proses filtrasi alami melalui lapisan batuan. Yang terakhir adalah keanekaragaman hayati. Geologi kepulauan ini mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk dengan adanya spesies endemik yang berupa flora dan fauna. Hal ini memberikan peluang untuk pengembangan ekoturism serta penelitian ilmiah. Selanjutnya adalah kajian kebencanaan. Tantangan kebencanaan harus dikelola dengan baik melalui pendekatan mitigasi yang terintegrasi karena kawasan ini terletak pada zona subduksi lempeng tektonik sehingga rentan terhadap gempa bumi, di mana sejarah mencatat banyak kejadian gempa dengan magnitudo tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Selain itu, kawasan Selat Sunda juga dikenal sebagai daerah dengan resiko tsunami tinggi akibat aktivitas seismik dan vulkanik. Di samping itu, kondisi topografi yang curam dan kondisi cuaca ekstrim dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor terutama selama musim hujan. Untuk presentasi materi sampai di sini, baik saya kembalikan ke Fengki. Oke, baik. Nah, untuk itu teman-teman bisa untuk di sini ada referensi. Nah, untuk itu teman-teman bisa lebih mengetahui terkait dengan pembentukan kepulauan Sunda Kecil dari sudut pandang geologi gitu. Dan ini juga dari kelompok kami ada sedikit materi yang sudah kami jelaskan tadi. Yaitu di sini teman-teman bisa membuka link Google dokumen yang sudah kami sediakan gitu. Oke, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, perilaku atau tindakan. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.